Assalamualaikum. Al-Quran terus memotivasi kita, ya, diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhannas, wahai seluruhnya manusia, bukan. Yang dipanggil khusus adalah wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman nggak usah melanjutkan baca ini. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalimat selanjutnya adalah kalimat yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Apa kelanjutannya? Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fisabilihi, dan bersungguh-sungguhlah, berusaha keraslah, lakukan perjuangan dengan benar-benar di jalannya, jangan di jalan yang lain, tidak ketemu nanti. Supaya kamu mendapat kemenangan, la'allakum tuflihun. Tuflihun itu selain dimaknai kemenangan juga keberuntungan. Artinya menang itu kadang-kadang bukan karena faktor usaha saja, tapi faktor keberuntungan, faktor hidayah, faktor pemberian, faktor ada itunya, terkait dengan sikap kita. Terkait dengan sikap kita dalam melakukan perbuatan itu. Jadi ada beberapa poin yang harus ditegaskan. Yang pertama, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka poin pertamanya harus beriman. Beriman itu apa? Saya sering menjelaskan ini. Beriman itu bukan cuma sekedar percaya, tapi beriman itu adalah yakin. Keyakinan yang dibangun lewat proses yang panjang. Bukan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk beriman, pasti durung beriman dia. Iya. Itu ada di Quran, diceritakan orang Badui yang ingin masuk Islam, terus begitu bersyahadat katanya saya sudah beriman. Kata Al-Quran, ngomong durung beriman dia. Keimanannya belum masuk ke dalam jiwanya. Dia baru menyerahkan dirinya untuk memulai belajar Islam, berkomitmen saja. Asyhadu alla ilaha illallah, berkomitmen gak ada Tuhan yang lain, pokoknya harus bertuhan pada Allah. Tapi dia belum merasakan kehadiran Allah itu. Bahkan Allah saja belum kenal. Allah itu sing dia, karena nama Allah itu sudah dipakai sebelum Al-Quran ini turun. Itu sudah dipakai di zaman jahiliyah, mereka juga menyebut nama Allah. Tetapi Al-Quran kemudian mendefinisikan Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, ya. Nanti saya ceritakan di bagian berikutnya. Beriman adalah proses keyakinan yang cukup panjang, jatuh bangun dalam proses pencarian. Dimulai dari mana? Dimulai dari tadi syarat pertama apa? Menggunakan akal sehat. Kalau tidak menggunakan akal sehat, maka seseorang itu bisa beriman kepada Tuhannya agama Islam, bisa beriman kepada Tuhannya agama Kristen, bisa beriman kepada Tuhannya agama Buddha, agama Hindu, agama apa saja. Kalau tidak menggunakan akal sehat, maka dia sudah mengatakan, saya beriman kepada Tuhan saya. Tidak begitu agama Islam mengajarkan. Kenapa kita beriman kepada Allah? Ada penyebabnya, ada alasannya, ada argumentasinya. Menggunakan akal sehat, kemudian mempelajari sampai faham, kemudian yakin dan berkomitmen menjalankan semua itu. Itulah iman.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa mendekat kepada Allah, Anda harus satu, menggunakan akal sehat untuk belajar masalahnya sampai faham, kemudian muncul keyakinan, barulah buka jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu secara lebih baik. Beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu mengaplikasikan kefahaman dan keyakinan kita. Karena komitmen saja dalam mendekat kepada Allah itu nggak cukup. Faham saja nggak cukup. Yakin saja nggak cukup. Itu sama dengan orang mau bantu anak yatim piatu misalnya, didatangi oleh pengurusnya, Pak, bantu ya rumah yatim piatu kita, atau program pembelajaran dan pendidikan kita, atau mungkin ada amal-amal buat meningkatkan kualitas umat Islam ini. Ya, bantu berapa? 10 juta. Kapan Pak? Jangan sekarang ya, nanti bulan depan datangi lagi saya siapkan 10 juta. Oke, bulan depan dia datang lagi, gimana Pak? Jadi membantu program pendidikan kita 10 juta. Oh iya jadi, tapi jangan sekarang ya, nanti bulan depan. Bulan depannya datang lagi, gimana Pak? Jadi bantunya, iya saya komit saya bantu. Komat kami kan gunane. Ya, nggak ada gunanya. Beragama itu harus dipraktekkan. Yakin puasa itu baik? Yakin Pak. Sudah baca penelitiannya? Waduh, penelitiannya bagus banget Pak. Puasa itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit akibat ketidakseimbangan sistem kesehatan dalam tubuh kita. Saya tulis dalam buku Untuk Apa Berpuasa, bagaimana puasa itu sudah digunakan orang zaman-zaman dulu, ya, di Cina, di Tibet, di India, di negara-negara tua. Dengan teknik puasa itu bisa menyehatkan dan seterusnya. Bahkan meningkatkan kebijaksanaan. Puasa itu bisa secara spiritual meningkatkan kualitas. Yakin, sudah dijalani sering puasa? Enggak. Karena gunanya Pak. Belajar teori beragama. Maka saya menyebutnya orang seperti ini belum beragama, tapi dia baru berteori atau berilmu agama. Jangan, itu baru pada tingkat keimanan, harus bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, perintah. Sifatnya adalah perintah. Bertakwa, amalkan hanya karena Allah, ya. Takwanya adalah takwa Allah, hanya karena Allah semata. Kalau diamalkan dan kemudian rangkaiannya adalah dan, berarti setara, carilah jalan. Mengamalkannya sambil cari jalan, gimana ini untuk mendekatkan diri kepadanya. Terus pakai kata penghubung dan lagi, dan wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah, bertakwalah, amalkan, aplikasikan, dan carilah jalan, mana yang cocok, mana yang sesuai, mana yang menghantarkan kita kepada Allah, dan bersungguh-sungguhlah kalian di jalan itu, niscaya insya Allah mudah-mudahan kalian akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang menggunakan ayat ini, carilah jalan ini, wajahidu fi sabili, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini di kalangan tarekat tertentu, ya, di kalangan tasawuf itu dimaknai sebagai perantara. Salah. Antara Allah dan kita tidak ada perantara. Kenapa? Allah itu sudah begitu dekatnya dengan kita. Berapa dekatnya? Lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Berapa jarak kita dengan urat leher kita? Tidak ada jaraknya, karena urat leher ada di dalam diri kita.
Kita dan urat leher tidak ada jaraknya, tetapi Al-Quran mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepadamu dari urat lehermu yang gak ada jaraknya itu. Allah lebih dekat kepadamu daripada yang tidak ada jaraknya itu. Tidak ada perantara apapun kita dengan Allah. Kita sudah terendam di dalam Allah. Karena itu jangan memaknai wasilah ini sebagai perantara. Harus perantara mursidnya, ya, gurunya, pembimbingnya, atau bahkan Nabi Muhammad dijadikan perantara. Tidak boleh. Nabi Muhammad tidak ingin mengulangi kesalahan yang dibikin oleh pengikut Nabi Isa yang untuk beribadah kepada Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah. Jadi sebutannya itu sudah muncul sebelum Nabi Muhammad, Allah atau Allah, ya, itu harus melewati Nabi Isa. Nabi Muhammad dikirim Allah, diutus Allah untuk mengkoreksi ini. Lah kok kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara lagi? Nah, tidak boleh. Berdoa Allah langsung. Sehingga Al-Quran mengajarkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Al-Quran. Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'anni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Asalkan dia, nah, falyastajibu li wal yu'minu bi, asal dia mengikuti tata cara ya, yang diajarkan Islam, wal yu'minu bi, dan dia meyakini, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan on the right track, dia di jalan yang benar. Jadi saya memberikan penekanan pada kata wasilah ini, jangan sampai ada orang yang tata caranya, interaksi dia dengan Allah menggunakan wasilah dalam arti perantara. Wasilah itu adalah jalan dalam arti tata cara, bukan subjek, bukan person, bukan gitu ya, yang menjembatani kita dengan Allah. Tetapi ada cara, dalam arti begini. Kalau kita ini cara beragamanya tidak baik, tata cara ibadahnya nggak bagus, maka hati kita nggak nyambung dengan Allah. Oke, zikir kita nggak nyambung dengan Allah. Meskipun makna zikir, zikrullah itu adalah ingat Allah, tetapi sambil zikir kita bisa ingat pekerjaan, bisa ingat soal kompor, ingat soal sepeda, ingat soal apapun. Itu artinya jalannya nggak bener. Mendekatkan diri kepada Allah tapi jalannya nggak benar, tapi tidak ada perantara di antara keduanya. Assalamualaikum.